Kita minta waktu bentar ya untuk nunggu pembicaranya ya, sembari menunggu teman-teman yang lain hadir ya. Assalamualaikum Bu Mintar sih. Assalamualaikum Bu Primi, sehat. Wabarakatuh, sehat. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Mau Banyak belajar lagi malam ini saya. Mohon bimbingannya. belajar ya Bu. Baik, kita sebelum kita mulai, kita tunggu teman sebentar ya Bu. Boleh, siap. Mama nggak bisa Iya. buka. Iya kok ketemu nggak? Udah kok nampil, Mama udah bisa ditampilkan ya, udah aja ya. Kan bisa tampilkan semua tuh awal, banyak sekali hadir. Tuh ada semua tuh. Mama, Mama bisa nanya-nanya aja, so nanya. Kan nggak usah lah, tangasnya lalu baru-baru kan. Soalnya aku loh. Suara apa tuh? Rami Bana. Bu Mintar sih, apa kabar? Sehat, Bun? Alhamdulillah. Suaranya mana, Bunda? Kita belum mulai di mood sama Bun Mintar sih. Live. Belum mulai, Bun. Boleh nggak di mood, Bun? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Ya. Bu Mintar sini masih di Jakarta atau sudah ke Batam? Balik ke Batam. Di moodnya jadi nggak bisa dengar. Di mood. Oh iya. Buka, Bun. Belum mulai, Bun. Moodnya buka. Moodnya suara-suara. Ininya nggak ada suaranya. Nggak denger. Dia mood.
Nanti baru kita mulai, kita unmute semua. Iya, kita mulai nanti jam Semoga 10.00 sehat, Bunda. Bun. Sehat. Ya, mood lagi mood. Masya Allah. Qadarullah. Qadarullah. Wow, keren. Qadarullah, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anakku. Sahabat semua, Ya udah kalau nggak kamu. buat 15 ya. Kita mulai saja acaranya dengan sama-sama buka basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, aku ikutan dulu. Assalamu ala asrofil ambiyin wal wasol ajmain. Amma ba. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama kumpul di room ini untuk sama-sama sharing berbagi ilmu ya. Kebetulan pada malam ini pembicaranya adalah CTMR dari Korwil Sikapura. Zoom yang lain gitu. Mohon ditunggu sebentar ya untuk kehadirannya. Baiklah, yang sudah masuk pada malam ini bergabung, terima kasih banyak untuk Pak Supriyatna, Bapak Ahmad, Binur, Ibu Dede Sartika, Ibu Dwi Atmawati, Ibu Endang Wahyuningsi, Bapak Irfan, Bapak Iswandi, Ibu Ita Jubir, Bu Jamila Pekanbaru ya, ini luar biasa, dahsyat semangatnya, luar biasa. Mak Lia, apa kabar Mak Lia? Bu Mimin Yuningsi, Bu Mintarsi, jauh-jauh dari Batam ya ini ya Bu. Pak Muhammad Ilyas, Bapak Muhammad Samsul Bahri, Bu Nasrita dari Bekasi ya. Kemudian ini yang hampir selalu hadir ya, membersamai Bunda Pipit Sri Subekti Duren Sawit.
Ini ada Jawara Subang juga ya, Bapak Taslim, Alhamdulillah, Bu luar Trini. biasa pun. Alhamdulillah, Bu Tijah, Fatimah, dan ini Pak Tri ya dari Bekasi, Pak Tri Wardana. Apa kabar Pak Tri? Sehat Pak Tri? Iya, baik. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas mengenai memahami ayat Garputala ya, yang akan disampaikan oleh Bunda Holly Peter Natalia. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang juga menjalani profesi sebagai perawat dan dosen di Universitas Kesehatan ya, bagian kesehatan. Kita tunggu beliau bergabung ya Bu, karena beliau habis Zoom yang satu, sambung lagi Zoom ini. Jadi tadi minta waktu sebentar untuk gabung ke Zoom kita malam ini. Ibu Ita, apa kabar Bu Ita? Alhamdulillah baik Bunda Primi. Semangat Bunda Alhamdulillah, Primi. iya luar biasa dahsyat ya. Sehat Kita banget. tunggu, iya kita tunggu Teh Holly ini masih Zoom yang sebelumnya kayaknya. Baik. Terima kasih. Oh, Assalamualaikum. Boleh silakan Bu Primi. Sebentar, apakah saya sudah jadi host? Oke, terima kasih. Silakan. Belum ada suaranya Bu Primi, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara kita lanjutkan ya. Tadi sudah dibuka Bunda Holly. Masya Iya, Allah, maaf ya. Bapak Ya, nanti. Super sibuk ya Bun, dari Zoom ke Zoom. iya, Baiklah, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. pembicara kita pada malam ini sudah hadir yang CTMR yang luar biasa sekali, panutan saya di Korusi Kopura dengan berbagai pengalaman dan ilmunya ya. Beliau adalah ibu rumah tangga dan juga menjalani profesi sebagai seorang perawat dan pengajar ya Bunda, dosen di salah satu universitas di Kerawang ya Bunda ya. Betul, betul. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Pastinya ilmunya mumpuni. Pada malam ini, Alhamdulillah, akan membahas mengenai memahami ayat Garputala ya Bunda. Lama, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Bapak Ibu? Di pagi kali ini yang ceria. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Dahsyat. dahsyat. Masya Ini Allah, Bunda energi, Holi yang dahsyat. energi one day camp. Ini kayaknya energi one day camp masih terasa ya, Masya Allah. Ini saya senang sekali ditemani bunda-bunda ya, bunda-bunda dan ada juga ini ayahnya juga ada ya, Bapak Ibu dan sekalian lah semuanya ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. suaranya dia. Mayahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah saya senang sekali dapat berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian di KOMR yang ke-45. Saya mengajamkan diri ya selalu mengisi kajian online Magnet Rezeki walaupun sebulan sekali gitu. Saya tetap mengisi walaupun itu mau jadi MC ataupun saya jadi pembicara. Insya Allah saya terus berajam dan beristiqomah dalam acara kajian online ini ya. Tadi saya udah diperkenalkan siapa saya oleh Bunda Primi. Saya bekerja sebagai seorang perawat itu kurang lebih 13 tahun ya sebagai seorang perawat dan beralih profesi gitu sebagai dosen itu kurang lebih baru ya, baru 2 tahun lah kurang lebih. Tapi saya mencintai semua profesi tersebut ya. Perawat saya masih mencintainya karena saya juga hari ini kalau sore gitu kan masih meriksa pasien gitu ya, saya masih menjalankan diri sebagai seorang perawat. Ditambah lagi mungkin ini tambahan profesi ya, jadi sebagai trainer CTMR dan kewajiban saya yaitu mengalirkan ilmu, ya, mengalirkan ilmu yang telah saya pelajari gitu di Magnet Rezeki ini. Kebetulan pada malam kali ini kenapa saya tertarik ya dengan memahami ayat Garputala. Dan di sini pertanyaan saya nih ya untuk ibu-ibu, bapak-ibu yang hadir di Jumpada malam kali ini, pertanyaan saya yaitu pertama, siapa yang belum pernah melakukan Garputala? Yang belum melakukan Garputala boleh diklik di kolom chat dengan angka 0 mungkin ya. Kalau yang lain saya percaya kalau alumni THMR, alumni SHMR semua pernah melakukan Garputala. Nah, yang belum melakukan Garputala boleh ketik di kolom chat dengan angka 0 mungkin ya. Oh, Pak Siska belum pernah. Oke, siap. Oke, yang belum siapa lagi selain Mbak Siska? Ada lagi yang belum pernah? Kalau saya yakinnya gitu semua ini karena alumni-alumni THMR, alumni kemarin terakhir nih one day camp training, terutama nih kemarin pasti energinya nih masih dahsyat nih. Di sini saya bisa lihat yang ikut-ikut one day camp training kemarin siapa di sini ya kita lihat siapa Bunda Bunda Ita bukan Bunda Ita oh nggak ada nih kayaknya di sini kemarin yang ikut one day camp training siapa ini di sini Pak Iswandi nih nah ini energinya masih masih dahsyat nih masih hangat nih energi Garputalanya ya di sini ada Pak Iswandi yang saya tahu nih mungkin yang izin baru pertama gabung Bunda Masya Allah mudah-mudahan hari ini ilmunya berkah ya mudah-mudahan dan boleh nih tanya sama Mbak Siska ya di sini karena baru pertama gabung nih. Yang Mbak Siska pahami ayat Garputala itu apa gitu lah. Ayat Garputala itu apa sih gitu. Karena kayaknya kalau yang lain mah udah paham, mereka udah menguasai ini ya. Udah menguasai terutama nih kalau boleh sharing nih Pak Iswandi misalkan kemarin saat one day camp training di Cikarang boleh keluarnya ayat apa? Nah, boleh disaringkan juga di sini sebagai
bahan diskusi ya, sebagai bahan diskusi juga gitu. Nah, oke, nih karena Mbak Siska baru ya, kita awali dulu dari awal ya Mbak Siska. Ayat Galkutala itu kita kembalikan ke Al-Quran ya. Kita Al-Quran, dasarnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci ya. Kita semuanya di sini yakin ya umat Islam semua. Jadi umat Islam sebagai apa namanya? Al-Quran itu sebagai wahyu, wahyu terakhir dan kita genggam erat-erat karena sebagai pedoman hidup ya. Jadi ayat Garputala itu yaitu ayat Al-Quran. Nah, nanti kita bahasnya kesananya nanti ya di akhir. Nah, kita di awal dulu kenapa pentingnya Al-Quran gitu kan. Karena sebagai kitab suci kita umat Islam, sebagai wahyu terakhir juga yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini kita jadikan pedoman hidup. Kalau saya sebagai perawat tuh ada SOP, standar operasional prosedur gitu. Jadi mau melakukan tindakan infus ada SOP-nya. Mau melakukan tindakan operasi atau apapun ya setiap tindakan itu ada SOP-nya. Nah, SOP-nya kita umat muslim adalah Al-Quran. Nah, ini pedoman hidup yang sangat komprehensif gitu bagi umat Islam, mengandung petunjuk moral, hukum, ajaran keimanan, petunjuknya udah jelas, pokoknya terangkum di situ di dalam Al-Quran. Jadi berbagai aspek kehidupan, karena apa? Berbagai aspek kehidupan ini. Contoh ya, contohnya misalnya gitu. Kalau tadi saya sebagai perawat kan ada SOP untuk memberikan tindakan terapi, terapi ada SOP-nya. Ya Bun, makasih. Oke, nanti kita bahas nih ya Pak yang keluar ayatnya. Nah, ini sebagai petunjuk, kan sebagai petunjuk, sebagai pedoman gitu kan. Kita kalau apa tadi kita mau cari alamat aja. Contoh di sini saya mau cari alamat Bu Siska atau saya mau cari alamat Pak Iswandi gitu kan. Kita cari petunjuknya pakai Google Map. Nah, nanti Google Map kan mengarahkan kita mau ke kanan atau mau ke kiri. Nah, itu kan Google Map mengarahkan. Nah, ini kita udah jelas punya pedoman hidup kita gitu. Udah sebagai apa ya kalau saya bilangnya ya sebagai kalau tadi sebagai contoh kalau di RS itu ada SOP-nya prosedur buat merawat orang merawat luka gimana, untuk merawat yang misalnya setelah disunat itu harus gimana, itu kan ada SOP-SOP-nya. Nah, kita ini hari ini yang kita tadi aja terakhir gitu misalnya terakhir saya ini kalau mau cerita nih sama teman-teman tuh setelah selesai bikin PowerPoint, saya siapkan PowerPoint, insya Allah Bismillah. Nah, mungkin karena ada satu kesalahan saya, misalnya satu kesalahan tidak bertanya dulu gitu kan, tidak bertanya terhadap Al-Quran, apakah saya perlu mengisi malam ini nih, kan ternyata kan malam ini padat merayap gitu kan jadwalnya gitu ya. Saya nggak ingat langsung nulis aja gitu, oh jadwal saya pengen ngisi aja intinya gitu kan, saya nulis jadwal. Nah, ternyata kan saya nggak bertanya dulu ke Allah, apakah Allah ridho gitu. Ternyata tadi tuh laptop saya bukan ngehang ya apa pokoknya jadi pas di save itu nggak bisa ke save aja nggak bisa ke save dan kalau seperti kita mencari apapun misalnya barang yang hilang mau itu laptop mau apapun itu pasti jawabannya ada di Al-Quran seperti tadi aja saya ini laptop gimana terus saya nanti saya kebayangin gimana saya ngisi eh, sedangkan nggak ada PowerPoint-nya gitu misalkan terus gimana saya ngisi terus aja saya mikir gitu ya. Dan saya WA teman gitu, katanya sholawatin aja. Saya juga yakin dengan pertama sholawat itu salah satu wasilah ya. Yang kedua, pokoknya saya harus garputala dulu. Saya ini bersalah ini yakin dengan laptop ujuk-ujuk kayak gitu tuh ini saya salah saya nih ya. Saya harus garputala dulu. Saya harus bertanya baca tasbih Ya, terus dijikirin terus tasbihnya sampai saya berjalan ya Allah mudah-mudahan di pasar juga yang dekat rumah gitu ya Bismillah aja sampai di jalan tuh saya baca tasbih karena keluarnya itu tadi di ayat Al-Qur'annya langsung maha suci Allah gitu kan bertasbih lah ya udah bertasbih terus dijikirin tasbih baca sholawat ternyata ya
itu seperti kita datang ke dokter, kita nggak sehat gitu kan, kita nggak sehat, dipegang dokter aja baru dipegang tangannya, itu penyakit udah sembuh gitu kan. Atau misalnya yang sakit perut nggak terasa lagi gitu. Nah itu laptop aja udah datang ke tukang servis gitu kan. Kayak itu mungkin seniornya ya karena senior juga. Pak ini kenapa ya gini gini gini. Langsung dipegang aja, langsung nyala gitu. Padahal saya udah tuh nyari-nyari itu dulu nyari-nyari apa? Nyari bantuan maksudnya berarti nyari Tuhan lain ya, istilahnya mah berdosa gitu kan nyari Tuhan lain. Nyari tutorial YouTube ini gimana caranya menyelesaikan laptop dengan seperti ini. Ternyata solusinya dengan ayat Kerputala selesai. Harusnya mungkin saya kalau ke servis yang ahli itu yang misalkan yang di kota di sekitar Karawang saya kan harus jauh gitu kan dari rumah kurang lebih 1 jam dan itu mungkin butuh biaya 100 atau 200 lebih ya untuk restart ulang atau gimana lah gitu. Biasanya nanti data-data hilang gitu kan. Data-data jadi nggak ada. Tadi mah cuma dinyalain apa gitu cuma sebentar. Nggak kurang dari 100 lah. Ah ya udah Bu nggak apa-apa. Biasanya mungkin seikhlasnya aja lah intinya. Emang saya juga lihat kan. Dia nggak diapa-apain juga gitu. Cuma dipegang aja nyala gitu. Masya Allah ini emang bener-bener sebelum maksudnya kan sebelum kalau kayak kita meminjam uang gitu sebelum ke orang lain tuh minjam uang tuh udah gelar sajadah aja dulu gitu gelar sajadah agar kutala pasti solusinya tuh didapatkan dari Al-Quran gitu karena udah jelas itu pedoman hidup kita gitu mau nyari apapun yang hilang itu mau nyari yang nggak ada lah di rumah punya anak tuh saya 4. Ternyata saya anak 4 ya ibu-ibu. Anak saya 4. Nah, anak saya, ya Allah ini perlu nggak saya eh, ke pondok gitu kan. Saya nggak sanggup mendidik anak saya, terutama di, saya nggak punya bekal mendidik anak tentang parenting gitu. Saya nggak punya apa benar-benar saya nggak punya saya emang menerima amanah engkau saya punya amanah engkau 4 ini gitu misalnya saya nggak bisa mendidiknya gitu kalau emang mereka harus apa mereka harus ke pondok gitu saya minta ayat yang terbaik yang kau berikan yang terbaik yang misalnya perlu saya zikirkan atau apa gitu ternyata pertama yang keluarnya surat Al-Kahfi berarti kan masuk ke gua ya gua keajaiban kedua ayatnya tuh ternyata ikuti apa ya kalau nggak salahnya pokoknya intinya ikuti yang sebelumnya berarti ikuti yang sebelumnya tuh kakaknya di situ di pondok situ berarti emang khusus penghafal Al-Quran ya ikuti yang sebelumnya gitu apa jejak sebelumnya kalau nggak salah kata-katanya ikuti jejak sebelumnya oh berarti ini ikutin kakaknya di situ gitu kan yang ketiga karena mereka udah mendapat rahmat maksudnya berarti yang dapat rahmat tuh para kiai kan udah mendapat rahmat ya mereka udah mendapat rahmat gitu udah berarti belajarlah dari situ. Nah, ini dari 3 ayat ini aja saya udah cocok gitu. Misalnya udah cocok tuh Bismillah lah, yakin pasti dimudahkan oleh Allah misalnya dimudahkan untuk misalnya bayar bulanannya, bayar Bismillah pasti bisa gitu. Nah, itu di tadi cerita di sebagai pedoman hidup tuh jadi apa-apapun ditanyakan gitu walaupun hal-hal yang kalau ini mah disebutnya bukan hal sepele ya hal-hal yang kecil gitu kita anggap kecil gitu tapi tanyakan aja misalnya apapun yang misalnya nanya anak tentang apa nanya apapun terus tanyakan karena itu sebagai pedoman hidup gitu jadi keseharian tuh benar-benar mau cuma nanya gitu ditanya Bu nanti ikut nggak acara seminar atau misalnya meet and greet tanggal segini oh sebentar saya gitu dulu gitu kan Bun nanti mau ada kita acara ini sebentar saya garputala dulu karena ini udah jadi pedoman udah jadi kebutuhan ya jadi istihorohnya selain dari sholat istihoroh jadi istihoroh bil Quran dengan Al-Quran kita benar-benar menjadikan ini sebagai solusi kehidupan ya solusi hidup kita gitu ya kalau dari Patri ini katanya buku panduan pedoman hidup ya
Wow, keren laptop Bunda Holi. Ya, Bunda Jamila. Ya, ini efek laptop ya, Bu. Ini efek laptop gitu. Jadi, saya terlihat ini ya, terlihat lebih muda pada anaknya 4 gitu, gitu. Nah, itu. Jadi kenapa sih pentingnya kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an gitu, ayat-ayat Garputala tadi kita kita dalami gitu ya. Kenapa sih pentingnya gitu kita pahami secara mendalam? Ini karena tadi yang pertama ya sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai apa spiritualitas dan psikologis. Yang pedoman hidup tadi kan, jadi kita pengen menemukan arah gitu kan, arah dan tujuan hidup bukan mereka ya, saya terutama ya, tujuan saya sesuai dengan ajaran Islam. Tadi kita kalau kata Patri tadi sebagai buku gitu kan, udah nggak usah cari apa-apa lagi gitu kan, udah siapkan siapkan apanya, terutama disiapkan Al-Quran yang tidak ada artinya gitu kan, tidak ada artinya mungkin yang Bu Siska tadi belum pernah melakukannya. Misalkan Bu Siska nih persoalannya hari ini. Biasa kalau ibu-ibu persoalannya ya, persoalannya gak jauh-jauh kalau ibu-ibu tuh. Persoalan anak, persoalan suami, persoalan apalagi tetangga mungkin ya, sama tetangga, sama teman dekat, atau mungkin ibu-ibu juga punya amanah, ya, punya amanahnya kayaknya kecil-kecil gitu, sedikit-sedikit, tapi lama-lama jadi bukit gitu kan. Nah, ini persoalan ibu-ibu. Nah, mungkin kan kalau setiap orang itu, misalnya, menurut saya itu setiap orang itu menghadapi persoalan, menghadapi masalah itu berbeda-beda ya sudut pandangnya gitu. Ada yang merasa persoalan itu eh, seolah-olah sebesar gunung gitu kan, sebesar gunung. Jadi dada merasa sesak gitu. Wah, saking saking besarnya ini persoalan gitu, besarnya sebuah masalah itu sampai merasa dada sesak itu, sempit, ini gak punya jalan keluar. Nah saat itu gitu, saya usaha sekarang dalam keadaan, nah ini Bunda Siska ya contohnya nih persoalannya katanya, kebetulan saya punya usaha, nah sekarang dalam keadaan terlilit. Disiplin kata kalau di ilmu jurus magnet rezeki. Jadi saya seperti itu usaha gitu kan. Ini ada. Oke. Jadi saya seperti putus asa katanya di sini. Ya itu seperti putus asa tuh seperti apa? Dada merasa sesak gitu kan karena amanahnya mungkin. Walaupun ada orang yang punya amanah walaupun 1 juta misalkan, tapi buat beliau karena beliau tidak pernah punya amanah itu merasa besar gitu kan amanah 1 juta itu gitu. Nah apalagi ini dengan misalkan persoalannya apa tadi, punya usaha ya, biasanya kan kalau usaha itu gak mungkin kalau amanahnya antara 1 juta, mungkin kan di atas lah ya. Nah itu pasti merasa apa tadi, merasa sesak gitu, merasa nggak punya jalan keluar lagi gitu. Kadang ada orang yang sampai pengen bunuh diri istilahnya ya, sampai ingin mengakhiri hidupnya gitu. Karena persoalan tadi, karena persoalan amanah ini ada sampai seperti itu. Ada yang sampai misalkan kabur dari rumah karena dikejar-kejar itu debt collector gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Jadi eh, beda-beda kasus gitu kan, beda-beda walaupun sama dengan satu persoalan amanah, tapi mereka punya cara penyelesaian masing-masing gitu ya. Nah, ternyata itu saat apa? Nah, saat kita terpojok seperti itu gitu, kalau Nabi Musa itu saat udah jalan apa namanya itu lautnya ternyata terbuka gitu hanya dengan tongkatnya itu. Nah, itu yang belum ditemukan oleh Bunda Siska itu berarti tongkat Musanya itu. Nah, tongkatnya Musa kita gitu kan yaitu tadi Al-Qur'an ya. Kita coba misalkan boleh sekarang juga misalkan Bunda Siska kan belum pernah ya. Nanti
kita baiknya gimana ya? Belajar belajar dulu ya, kita belajar baiknya sih sebenarnya karena ini baru mungkin ya Bunda Bunda Siska itu harus belajar dari awal, maksudnya dari awal tuh jurus per jurus ya, jurus per jurus. Nah, mungkin kalau belum pernah sama sekali ikut seminar SHMR, nah rencana bulan depan ya di bulan Juni itu ada seminarnya. Nah, yang diajarkan tentang Garputala tuh di trainingnya, training THMR-nya. Nah, itu nanti diajarkan cara bergabung Garputala. Nah, kalau misalnya sekarang nggak paham nih, misalnya sekarang kan belum paham karena baru kali ini ikut Zoom juga gitu kan. Bunda tinggal misalkan pegang Al-Quran gitu kan, pegang Al-Quran, kita curhat aja, kita curhat di atas sajadah, kita curhat seininya aja, sebisanya. Misalnya kayak kita biasalah curhat ke ibu-ibu gimana? Lancarkan curhat ke teman-teman, misalnya teman teman curhat itu kan, ke teman curhat di mana namanya, di teman di sekolah atau teman di mana kira-kira kalau curhat ya biasa ibu-ibu ngumpul gitu di warung gitu kan, kita lancar kan. Nah gitu seperti lancarnya itu kita curhat ke Allah gitu ya. Ya Allah, saya punya persoalan dengan amanah ini, dengan hutang ini, sebutkan hutangnya dalam jumlah berapa, titipkan kepada saya satu ayat darimu untuk menenangkan hati saya karena dengan amanah ini saya benar-benar gak tenang ya Allah gitu kan. Nah, nanti dibuka ayat Al-Qur'annya, dibuka secara acak aja, secara acak, nanti cari gitu di situ ya. Langsung misalnya pas dilihat misalnya titiknya yang mana, nah itu nanti dibaca karena ini misalkan Al-Qur'annya tidak ada artinya. Nah, kita tadi saat ditunjuk keluarnya ayat mana, nah nanti dicatat, kita catat, oh ini ternyata keluar ayat ini, nanti kita cari yang Al-Qur'an yang terjemahnya, kita cari Al-Qur'an terjemahnya dan nanti, nah ini cara memaknainya di sini, memahami dan memaknainya lebih di sini. Saya lebih dititik beratkan tadi. Karena apa pentingnya memahami itu? Karena ini adalah pedoman hidup ya. Pertama sebagai pedoman hidup. Yang kedua apa tadi? Sebagai spiritual ya, spiritual. Jadi spiritual itu membantu meningkatkan ikatan spiritual dengan Allah dan memperdalam hubungan pribadi dengannya. Nah, kita kan kalau pengen apa? Kalau kita yang pengen ngobrol dengan Allah, salah satunya dengan sholat. Nah, sedangkan kalau pengen Allah yang ngobrol sama kita, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran ini, Allah mau ngobrol dengan kita. Kalau kira-kira nih, kalau dihitung nih dalam mungkin kalau kemarin saya percaya lah yakin buat semua yang hadir di sini di bulan suci Ramadan yakin semuanya membaca Al-Quran, semuanya memegang lah istilahnya walaupun memegang walaupun hanya satu lembar istilahnya dibaca lah gitu selama bulan suci Ramadan. Tapi ini setelah di bulan Syawal, gitu, apakah pertanyaannya gini, apakah Allah masih mau mengobrol dengan Bapak Ibu sekalian? Gitu. Nah, kenapa itu pertanyaannya? Karena apa? Karena kalau Allah mau ngobrol dengan kita, kita diizinkan untuk membaca Al-Quran. Kita diizinkan. Misalnya Allah tuh pengen ngobrol, pengen dekat dengan kita. Ngobrol dengan surat cintanya, surat-surat cinta-cintanya ya di sini ya. Jadi spiritualitas itu membantu meningkatkan ikatan. Jadi ada ikatan, kalau ikatan batin gimana kan, ikatan batin aja kita dengan anak kita, misalnya anak kita walaupun di pondok itu kan ikatannya sangat kuat ya kalau anak-anak sama ibu. Apalagi ini yang menciptakan kita gitu kan. Hubungannya begitu gimana ya, begitu kuat gitu, begitu saat kita membuka tuh tadi ayat terputala, Masya Allah, ini benar yang Allah suruh, oh ya Allah, ini maknanya ternyata saya disuruh, misalkan disuruh tahajud, ya Allah emang saya benar, saya belum pernah tahajud, misalkan saya tahajud hanya 2 rakaat gitu kan, ternyata di sini misalkan kamu itu harus tahajud gitu kan, misalnya contohnya gitu kan saat dibuka Garputal itu. Berarti kan kita sholat tuh. Saat kita sholat itu kan meningkatkan spiritualitas kita. Kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta. Itu salah satu pentingnya kita memahami ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Makanya tadi kenapa
saat Garputala kita buka ayatnya. Kalau misalnya Bunda Siska tadi saya nggak paham, Bun, misalkan ini artinya ke mana gitu kan, misalnya nggak paham. Kalau nggak paham, nah misalkan Bunda Siska kalau boleh diketik di kolom chat, misalkan alamatnya di mana, tinggalnya di mana. Nah, nanti Bunda cari CTMR terdekat, maksudnya Certified Magnet Rezeki, karena mereka sudah tersertifikasi gitu kan, mereka trainer magnet rezeki sudah belajar ilmu, saya belajar ilmu kehidupan, ilmu magnet rezeki itu dari jurus per jurusnya, mereka tuh sudah ini ya. Nah, di Depok tuh ada banyak ya, di Depok tuh ada Kak Ririn, ada Coach Mario, ada Pak Dino, ada siapa lagi tuh di Depok tuh banyak sebenarnya sertifikat CTMR-nya banyak, tapi eh, tidak menutup kemungkinan maksudnya Bunda Siska, saya pengen maksudnya menanyakan hasil Garputala ini sama Bunda Holi. Oh, nggak masalah gitu, boleh silahkan ya. Nah, yang ketiga, kenapa ini pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran? Maksudnya secara kita pengen mendalami gitu kan. Ternyata ini nih, kenapa yang ketiga itu psikologis? Karena membantu individu, misalnya membantu saya nih, terutama saya ya, membantu saya dalam mengalami stres. Nah, ini kan tiap hari itu kita banyak stres nih, stres dalam pekerjaan. Ngurus anak emang gak stres? Nah, kita ngurus anak juga kan stres. Terus apa lagi? Selain di pekerjaan, ngurus anak, di mana lagi ya? Jelas di kantor, terus di mana lagi? Pokoknya tiap kegiatan tuh ada aja gitu yang bikin stres gitu kan. Dan ada terus itu tadi kan selain bekerja kan itu kegiatan yang seperti amanah itu kan, seperti amanah bikin stres, bikin gelisah, bikin wah dada berdebar-debar gitu kan, tegang. Siap buat yang mau belajar GT. Nah, kalau ini Bunda Jamila nih dari Pekanbaru nih. Ini salah satu CTMR juga nih. Beliau eh, dari Pekanbaru nih yang terdekat. Bunda, maaf bagaimana kalau kita mau melakukan GT tapi kita sedang berhalangan haid, apakah harus menunggu sampai selesai haidnya? Nah, ini juga yang haid. Saran saya ini yang haid, tadi juga pagi ya di acara jikir juga ada yang cerita tentang haid karena haid jadi nggak melakukan GT. Padahal kan maksudnya acara one day campnya gitu karena saya menyarankan one day campnya kan kemarin hari Minggu ya, hari Minggu, dan saya menyarankan Garputala tuh di hari-hari sebelumnya lah, 3 hari sebelumnya boleh Garputala. Nah ini cari orang terdekat. Nah, orang terdekat suami kita ya, cari suami kita. Kalau udah satu frekuensi, alhamdulillah apalagi ya udah satu frekuensi. Karena dulu saya pernah melakukan ini terhadap anak saya yang perempuan sebelum masuk ke pondok. Sebelum masuk ke pondok, dia Garputala dulu karena dia lagi head gitu, dia yang ngomongnya gitu kan. Yang curhatnya tadi, yang dia curhatin, dia curhat ngomong, ya Allah saya mau ke pondok gitu, bla bla bla, cerita aja ke Allah. Nah, kita ibunya gitu membantu membukakan ayatnya. Nah, saya yang membukakan ayatnya ya, karena ini tadi kan Al-Qur'annya yang nggak ada artinya. Jadi saya yang membantu membukakannya. Jadi kalau misalkan ada CTMR terdekat ya itu lebih lebih baik ya kalau ada CTMR terdekat yang membantu. Emang kemarin tuh ada salah satu CTMR di mana intinya kalau mau belajar itu harus kepada guru, misalkan harus bertemu dengan gurunya gitu, misalnya harus bertemu dengan para CTMR-nya gitu. Jadi bertemu sengaja gitu, datang ke rumah, Bun, saya nggak ngerti tentang ini, walaupun di chat juga bisa ya, di chat juga bisa gitu kan. Tapi lebih lebih apa ya? Lebih dapat ruhnya. Ruhnya tuh lebih dapat ruhnya tuh dengan bertemu gitu kan, bertemu dengan para CTMR, langsung konsultasi nih saya dapat ayat dari Kutala tentang ini langsung. Nah, itu pentingnya apa? Pentingnya ada CTMR di daerah-daerah tuh seperti itu supaya memberikan solusi buat para pengamal ilmu magnetik rezeki yang baru supaya pertama lebih paham, yang kedua sebagai mengarah gitu. Misalnya mengarah tuh ya gitu, ini kita kan berada mengikuti pedomannya gitu, pedoman Al-Qur'annya gitu. Ini disuruh Al-Qur'an tuh disuruh misalnya disuruh tahajud, kenapa nggak kamu lakukan gitu kan. Nah, gitu intinya ya. Nah, ini mengatasi mengatasi stres dan kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari. Karena emang sehari-hari tuh pasti ada saja gitu, mau ibu rumah tangga mau apapun ada aja yang membuat hati gelisah, galau, apalagi banyak ya tiap hari tuh.
Disiplin kata stres apa ya Bunda, apalagi tidak nyaman. Ya stres itu apa ya, pikiran yang tidak nyaman bisa, karena stres biasanya kan keluar dari sini, dari pikiran. Stres yang tidak nyaman. Oke, nanti untuk yang cerita ayat-ayat Karputala nanti kita bahas di akhir ya. Kita bahas di akhir. Kita di sini baru pentingnya gitu, pentingnya memahami tadi. Karena kadang ya gitu, kalau kalau yang saya mah boro-boro memahami Bun, saya mah baca Al-Quran juga nggak bisa gitu. Saya mah nggak bisa baca Al-Quran juga. Nah ini terutama ini yang nggak bisa, misalnya nggak bisa baca Al-Quran, ya udah kan nanti buka sekenanya ya, buka ayat Al-Quran sekenanya. Saya mah belum pernah gitu, boro-boro bisa Yasin aja nggak bisa gitu. Baca ini juga nggak bisa. Ya itu lebih penting lagi itu datang ke para ZMR ya untuk membantu seperti tadi yang haid, yang apalagi yang nggak bisa baca baca tulis Al-Quran itu lebih baik datang ke CTMR untuk apa? Untuk dibantu membukakan ayat Karputala. Waktu training kapan juga ada tiga atau berapa orang gitu yang dibantu oleh CTMR untuk membukakan ayat Karputalanya, dan ternyata walaupun kita bantu, misalkan para CTMR membantu tuh waktu kita buat privat training ya di Purwakarta, walaupun kita bantu, tapi karena apa, persoalan mereka itu begitu besar gitu kan, buat mereka itu begitu besar, saat dibukakan ayat itu tuh ya nangis gitu, tetap aja tuh ternyata itu Allah ngobrol dengan saya tuh keluarnya ayat itu gitu. Itu yang harus saya lakukan ternyata di situ. Nah, itu pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Walaupun kita misalnya belum bisa, saya mah belum bisa baca tulis Al-Quran, tapi kita penting ya, pentingnya memahami itu karena pertama pedoman hidup, yang kedua spiritualitas, yang ketiga psikologis. Nah, ini sejarahnya ya. Sejarahnya penyampaian penyampaian ayat-ayat Al-Quran. Kenapa sih sampai sekarang kita perlu gitu memahami ayat-ayat Al-Quran yang keluar saat Garputala gitu. Karena apa? Karena saat Nabi Muhammad mulai diangkat jadi nabi itu kan kurang lebih 40 tahun ya, 40 tahun sampai beliau meninggal 63 tahun, berarti ada periode kehidupan Nabi itu selama jadi Nabi itu berarti sekitar 23 tahun ya. Itu mulai dari 610 Masehi hingga 632 Masehi. Nah, itu selama 23 tahun itu kan penyampaian ayat-ayat Al-Qur'annya sesuai dengan kondisi misalnya kondisi Nabi sedang sedih kan, misalnya kondisi Nabi sedang sedih, beliau disuruh apa? Disuruh Isra Mi'raj gitu kan. Itu emang misalnya disuruh Isra Mi'raj itu suruh healing kan, seperti healing kayak gitu tuh. Itu kalau lagi sedih aja Nabi dikasih ayat gitu kan, dikasih ayat. Itu untuk Nabi gitu. Zamannya beliau menjadi nabi. Nah, sekarang pun gitu kan, sekarang pun itu bukan hanya sejarah gitu. Nah, sekarang pun kita ada persoalan apapun gitu, sedihnya kita sedalam apapun gitu. Saat kita buka Al-Qur'an, itu Allah menyampaikan pesan-pesannya. Ternyata Al-Qur'an itu menyuruh kita ini, oh pedoman hidup kita ternyata ini, Masya Allah. Itu kalau didalami lagi, semakin dalam itu Masya Allah, udah gak bisa berkata-kata apa-apa lagi ya, mungkin di sini. Kalau galau lebih baik baca Al-Quran. Hati jadi tenang dan nyaman. Sehingga kalau hati senang, rezeki pasti datang. Ini dari Bunda Pipit, nih dari Duren Sawit. Ya. Jadi kalau gak boleh minta info CTMR di Subang, Bun. Bunda Nani, nah, Subang. Subang tuh masuknya jadi ada Bandung tuh ada Bandung Barat, ada Perwil Koordinasi Wilayah Bandung, Koordinasi Bandung Barat, terus apalagi ada Pritim Priangan Timur. Nah, itu ada jadi ada di sana CTMR-nya. Kayaknya ini yang Subang belum saya wawancara ya, siapa nih yang Subang. Saya yang ingatnya Pekalongan tuh ya, ada Bunda Susan, ada di Cimahi Bunda Dining, ada Kang Asep tuh di Bandung. Kemarin yang maksudnya yang kemarin-kemarin saya sempat ini kayak Bunda Jamila juga nih ketemu saya juga ya di
di acara keajaiban para CTMR tuh. Nanti boleh teman-teman like dan subscribe channelnya Holy Peter ya di sana. Jadi kenapa pentingnya itu bukan memamerkan keajaiban para CTMR, bukan misalnya saya bisa ajaib dengan ini dengan ini. Jadi kita ambil hikmahnya dari beliau. Ternyata tuh beliau misalkan yang ada yang sakit cancer gitu dengan eh, apa kalau cancer stadium 4 tuh gimana kan rasanya. Tapi dengan ayat Garputala tuh dibuka lagi ayat Garputala dan beliau mendapatkan ayat itu sampai misalkan dipeluk erat-erat ayatnya dijikirin terus sampai dijadikan saya yakin dengan ayat ini saya sembuh gitu kan. Nah, itu yang yang saya harapkan gitu dari penonton YouTube Holy Peter itu dari keajaiban para CTMR tuh bukan memperlihatkan kemewahan mereka, enggak, sebenarnya itu jadi pelajaran. Oh, ternyata mereka juga dulu tidak mudah gitu, jadi masuknya ke belajar magnet rejeki itu tidak mudah di awal, pasti di awal tuh tidak mudah gitu. Mungkin hanya beberapa orang yang masuk ke MR, saya tuh emang nggak ada persoalan apa-apa gitu, mungkin ada 1.001 lah, 1.001 gitu yang masuk ke MR nggak ada persoalan gitu. Kebanyakan tuh mereka semua belajar dari persoalan hidup. Jadi persoalan hidup yang para CTMR jalani dan kebanyakan ini dari alumni-alumni mungkin banyak ini. Ah, enak kalau udah jadi CTMR mah nggak ada persoalan lagi. Nah, bukan nggak ada persoalan. Persoalannya semakin semakin apa ya? Semakin maksudnya semakin banyak ujian gitu kan. Persoalan tuh semakin banyak ujian. Nah, karena bukan mudahnya, karena mudahnya itu udah punya 101 jurus. Misalnya sebenarnya 101 jurus juga belum dikeluarkan semua ya di Telegram gitu. Minimal kita menguasai 10 jurus. Jadi dengan 10 jurus ini gitu, kita udah tahu nih cara mengatasi persoalan ini. Oh, mengatasi persoalan utang atau amanah. Oh, dengan jurus ini. Oh, persoalan anak dengan jurus ini gitu. Walaupun misalnya kita nggak bisa kayak saya misalnya, saya nggak pernah belajar parenting, nggak bisa mengurus anak tuh nggak bisa sebenarnya gitu. Nggak ada pendidikan orang tua saya harus gini-gini. Tapi saya punya pedoman, saya punya Al-Quran gitu. Al-Quran sudah mengajarkan pasti itu gitu. Ada ajaran-ajaran untuk mendidik anak gimana. Nah itu karena kita udah tahu jurusnya sebenarnya, maksudnya udah tahu jurusnya, udah memahami ini 10 jurus ini gitu. Jadi oh, ini suami kayak gini sedikit gitu, ah udah pakai jurus ini aja gitu. Oh, ini tetangga misalnya gitu ya pakai jurus ini aja. Jadi karena udah tahu jurusnya aja sebenarnya, jadi saat teman-teman misalkan di sini punya persoalan apapun gitu, datangilah para CTMR dan mereka insya Allah memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman. Dan insya Allah dan yakin lah, sebenarnya kalau saya sih lebih ke yakin ya, setelah setelah konsultasi atau komunikasi persoalan-persoalan kita dengan para CTMR itu minimal gitu kan, minimal hati menjadi tenang gitu. Nah, sekarang kembali lagi ya ke ini, ke konteks sejarah tadi dalam penyampaian ayat-ayat suci Al-Quran. Selain dari kehidupan Nabi Muhammad, juga perubahan budaya. Jadi saat zaman jahiliyah kan, zaman jahiliyah terus datangnya Nabi Muhammad kan, kita bisa diatur dengan Al-Quran itu ada aturannya gitu kan. Jadi mereka itu harus menghilangkan tradisi dan kebiasaan lama gitu kan. Kebiasaan lama dikaji dikaji ulang itu sama orang-orang Mekah di sana gitu kan, karena perubahan budaya ini ada apa dari Al-Qur'an ini kita disuruh ini gitu sebenarnya. Nah, ini kan kebiasaan kita sebenarnya gitu. Nah, mereka tuh mencari mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan tentang kehidupan, tentang Tuhan mereka tuh ya mereka cari dan jawabannya ada di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi Allah sampaikan satu-satu gitu kan ayat-ayat Al-Qur'an dalam masanya Nabi Muhammad sebagai nabi. Saya waktu sedih GT dapat Al-Anbiya katanya. Ternyata doa Nabi Yunus waktu dalam perut ikan. Alhamdulillah langsung tenang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu dari Bunda Jamila ini ya. Kalau di Depok di mana ya Bunda? Oh iya, tadi sudah ya di Depok. Mungkin nanti ada. Baik, kita lanjutkan materinya dulu. Nah, ternyata ini banyak metode untuk memahami Al-Quran. Itu mungkin ini yang saya bahas di sini salah satunya ya, salah satu metode metode untuk memahami Al-Quran. Itu yang saya bahas itu hanya 3 ya. Sebenarnya masih banyak lagi itu metodenya gitu ya. Yang pertama
dengan tafsir gitu. Tafsir juga ini dibagi-bagi lagi jenisnya. Ada tafsir bi Aroyi, ada tafsir bi al-Maktur, ada tafsir bi Al-Qur'an itu tafsir juga jenisnya banyak gitu. Lalu metode yang berikutnya dengan asbabun nuzul itu paling enak tuh yang Al-Qur'an yang udah jelas kan ada Al-Qur'an yang tebal gitu, udah ada asbabun nuzulnya gitu kan. Jadi memahami konteks historisnya, sejarahnya, sebab-sebabnya turun Al-Qur'an, ya, turunnya di mana gitu kan, turunnya di Mekah atau di Madinah gitu kan. Jadi membantu kita untuk mengerti gitu, lebih mengerti makna dan ayat tersebut. Biasanya di Quran sekarang kan banyak ya jenis-jenis Al-Quran yang sekarang tuh lebih tebal gitu. Ada asbabun nuzulnya, ada tafsir menurut ini tuh lebih keren lagi ya kalau kita saat membuka Garputala gitu kan, saat membuka Garputala terus kita dengan Al-Quran yang nggak ada artinya, terus kita di membuka Al-Quran yang udah ada asbabun nuzulnya. Nah, ini lebih lebih enak lagi gitu kita memahaminya gitu. Yang terakhir dengan tadabur ya. Jadi proses merenungkan makna-makna ayat secara mendalam gitu. Kita tadaburi ini yang keluar ayat ini tuh lebih kemana masih belum paham juga tanya misalnya ke para CTMR eh, pengen bareng-bareng nih mentadaburinya gitu kan. Jadi ini jadi melibatkan refleksi dan introspeksi diri ya. Ya bukan hanya tadabur alam aja gitu, bukan hanya tadabur alam atau misalnya yang akhir tahun itu kan sering kita melakukan tadabur gitu kan di akhir tahun. Ternyata ada tadabur Al-Quran juga gitu kan. Jadi introspeksi diri terhadap pesan yang disampaikan oleh ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi metodenya ada 3 nih yang saya bahas sekarang ya. Yang pertama aja tadi yang ada 3 dengan tafsir, asbabun nuzul dan tadabur. Yang hari ini kita bahas karena mungkin waktunya juga gak banyak, kita bahas tentang tafsir Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran itu apa sih? Gitu. Yaitu proses penjelasan, interpretasi, dan pemahaman makna-makna Al-Quran. Nah, misalnya tokoh utama ya, terutama di Indonesia kan itu Quraisy Shihab gitu kan sebagai eh, yang menafsirkan Al-Quran gitu, terutama yang di Indonesia ya. Kalau yang di zaman-zaman itu lebih banyak lagi ya. Pun saya persoalan rumah tangga banyak banget. Nah, ini udah jadi doa nih, banyak banget ya persoalannya. Jadi apa? Gak sedikit apa gimana ya kata-katanya biar jadi gak ada aja nih si persoalan tuh gitu. Saya gak putar lah minta sama Allah untuk menyelesaikan. Oke, nanti ya kalau yang tidak sedikit ya. Oke, nanti yang ayat dan putala itu kita bahas nanti di akhir ya. Nah, ini tafsir itu bertujuan untuk apa? Untuk menggali makna yang mendalam dari teks. Jadi dari teks itu, teks suci Al-Quran itu kita gali lagi maknanya itu lebih kemana sih gitu. Gali lagi secara mendalam gitu. Jadi ke kedalaman yang 7 lapisan misalkan kedalaman lagi gitu. Udah kita gali nih, ini maknanya kita udah disuruh tahajud misalnya. Tahajudnya perlu tidur dulu atau gimana itu ada sampai menggalinya seperti itu ya. Jadi karena ini apa? Karena untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saat dibuka misalnya, wakafkanlah sebagian hartamu. Waduh, ini sebagian gaji saya misalkan 5 juta. Sebagiannya berarti 2,5 juta. Ini harus saya keluarkan. Gitu. Nah, itu benar-benar ini menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya itu kan nanti diterapkannya itu jadi benar-benar digali lagi maknanya. Ah, saya masih penasaran ini dengan sebagian ini apa artinya gitu. Cari lagi gitu kan tafsirnya ini gitu. Nah, tafsirnya itu tadi misalkan ada jenis-jenis tafsir ya yang saya maksudnya yang saya bahas di sini aja 2 saja ya, 2 tafsir gitu. Tafsir dalam memahami Al-Quran tuh yang saya bahas hanya 2. Tafsir bi Aroyi, jadi penafsiran Al-Quran berdasarkan ijtihad atau pendapat pribadi gitu kan. Kita pas buka Al-Quran, kayaknya menurut saya mah ini gitu kan. Jadi makanya itu kalau misalnya sok Bunda Garputala aja dulu ya kita samakan satu frekuensi nggak sama nggak nih ayat Garputalanya mengarah kemana gitu. Ya itu karena terdapat keragaman pendapat. Jadi kalau itu udah jelas ya kalau pendapat ahli tafsir, apalagi kalau kita gitu, misalnya para CTMR, saya nanya ke CTMR ini tentang ayat ini kok hasil bacaannya ini, gitu. Sedangkan kalau dari CTMR ini masukannya ini gitu, karena ada keragaman ya
Apalagi CTMR juga basicnya berbeda-beda nih kan. Kayak saya misalkan basicnya perawat, basicnya ada di pendidikan juga gitu kan. Jadi nanti mengartikannya mungkin berbeda lagi nanti dengan Bunda Jamila gitu kan. Eh, yang beliau emang udah ini juga nih expert ya Bunda Jamila, apalagi dengan kalau lihat main nih ke Bunda Jamila itu serasa di MRC nih, yang pernah ke MRC Magnet Rezeki Center itu ya. Nah, itu ada mininya MRC itu ada di rumah Bunda Jamila. Udah lengkap tuh ya di rumahnya ininya. Apa namanya yang itu panas tuh disebutnya. Kuat-kuat panas juga udah lengkap tuh di Ya. rumahnya. Serasa di Fotonya panas MRC. juga ya Bun, fotonya panas juga nempel di sana. Masya Allah. Pokoknya ini miniatur MRC ada di Pekanbaru nih kalau yang mau main ke Bunda Jamila ya. Ada foto Amin. panasnya juga. Insya Allah kita ke sana ya nanti ya. Masya Allah. Amin Bun. Selanjutnya yang kedua nih ada tafsir bi al-maksur gitu ya. Jadi penafsiran Al-Quran berdasarkan hadis dan pendapat para sahabat Nabi gitu. Jadi nanti saat dibuka mungkin ayatnya ke mana gitu. Coba ini tafsir ini lihat di ininya apa dari hadisnya ini nyambung gak ke hadis apa itu lebih detail lagi ya. Kalau ada yang pengen kayak gitu nih, ada kan yang sampai buka ayat Garputala tuh sampai misalnya 3 kali. Pertama saya nggak pas, yang kedua nggak pas, yang ketiga. Nah itu coba dulu satu. Jadi jangan dulu beberapa kali, satu aja dulu, satu dulu. Nah itu makanya pentingnya apa ditafsirkan itu tuh itu karena dari satu aja itu sebenarnya ke kedalaman kalau kita gali kedalaman untuk mendalami makna-maknanya aja sebenarnya dari satu ayat itu sebenarnya udah dapat sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu sampai kita buka kedua ketiga kecuali misalnya dengan persoalan yang berbeda ya, persoalan berbeda kita tanya lagi ininya apa SOP-nya lagi gitu kan. Nah, mungkin di akhir nih ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 ya, tadi saya nggak tepat masuknya. Jadi teman-teman di sini, mari kita berkomitmen untuk tidak hanya membaca Al-Quran. Ya, kemarin kan target membaca Al-Quran saat saat bulan Ramadan gitu, misalkan 5 juz per hari, 10 juz per hari. Nah, itu udah komitmennya udah bagus ya. Walaupun di bulan Syawal nggak dilanjutkan gitu kan, nggak dilanjutkan komitmen tersebut gitu. Misalnya di bulan Syawal kembali ke awal gitu, Syawal awal lagi gitu. Jadi 1 juz per hari udah minimal gitu apa atau 1 lembar per hari gitu udah minimal. Tapi juga gitu ya, selain berkomitmen membaca, tapi juga kita punya komitmen memahami dengan sungguh-sungguh. Misal minimal lah selama seumur hidup sekali gitu minimal pernah menghatamkan Al-Quran dengan artinya. Nah, misal punya kalau ada dengan artinya, misalkan 1 lembar per hari minimal saya punya tanda gitu, tanda ini saya pengen menghatamkan yang dengan artinya gitu, yang dengan artinya minimal seumur hidup sekali saya pernah menghatamkan artinya. Jadi saat kita suatu saat garpu talatun, oh udah tahu ini pernah saya baca dulu gitu nih. Oh ini udah tahu ini pernah saya baca dulu. Nah itu minimal mungkin di sini boleh yang pernah misalnya yang pernah melakukan boleh diketik di kolom chat angka 1 boleh angka 1 saya pernah melakukan seumur hidup sekali membaca membaca dan memahami artinya gitu dibaca dan dengan artinya gitu jadi sungguh-sungguh baca dengan artinya sampai hatam. Nah, siapa di sini yang pernah membaca dan sampai artinya hatam terjemahan usahain. Nah usahain nah ini tapi udah pernah belum Bunda Jurnita udah pernah belum sampai hatam. Kalau ada yang sudah pernah saya kasih hadiah. Nah, nanti dikirim ya kalau yang udah pernah. Jangan ngaku-ngaku udah pernah, nanti dikasih pertanyaan lagi. Jadi, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi, pegang erat-erat sebagai pedoman hidup kita, pedoman utama kita dalam setiap langkah kita. Langkah apapun itu, dahulukan Allah, dahulukan Al-Quran. Dahulukan, mau apapun istihoroh, selain istihoroh sholat, tanya dulu. Mau melangkah, oh saya perlu nggak bisnis ini? Sebentar, saya tanya dulu Al-Quran ya. Saya misalnya saya perlu nggak ikutin seminar ini sebentar saya tanya dulu Al-Quran itu aja pokoknya semua apapun tanya ke Al-Quran dalam setiap interaksi kita dengan sesama dengan teman dengan siapapun
semua keputusan kita kembalikan kepada Al-Quran. Itu pasti pasti apa namanya? Pasti memberikan jalan keluarnya, pasti selalu ada. Bunda Ita baca sekalian hatam, baca sering Bun, tapi kalau dengan artinya belum ya. Bunda Pipit juga belum dengan artinya. Nanti dicoba ya, minimal seumur hidup sekali kayak sholat tobat minimal pernah melakukan, bukan sholat tobat, sholat tasbih misalnya pernah melakukan seumur hidup sekali. Nah, gitu minimal ya. Eh Itu yang pertama. Nah, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan. Saya naik ke atas dulu ya. Ini ada pertanyaan, saya kolom chat. Saya baca misalnya ini dulu, biar ini mungkin nanti Bunda Primi kalau yang saya kelewat mungkin boleh ya nanti, yang kelewat pertanyaannya. Nah, saya dari Pak Iswandi dulu nih. Dari Pak Iswandi. Kemarin soal amanah dapatnya surat At-Taqwa ayat 60. Nah, ini kita bahas nih satu-satu ya. Ini untuk amanah ya. Amanah at-taqwa, at-takwir mungkin apa ya? Surat apa? At at Atau berat. Nah, atau berat ayat 9 itu. Oh, Surat atau 9. bat, Surat 9. atau bat. Surat Ayat Taubah. 60. Oh ya, ya. Ayatnya 60. Ayat 60 kita lihat. Nah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang yang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memberikan hamba saya untuk membebaskan orang yang berutang. Nah, zakat itu untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, ini ya. Ini terkait utang katanya di sini kan. Mungkin kalau amil zakatnya udah, misalnya udah mereka misalnya udah ada yang bisa membagi-bagi sampai seperti ini kan, misalnya mereka membagikan uang zakat itu untuk orang-orang yang berutang. Nah, kalau saya dapatnya di ayat 60 nih, kalau saya karena saya sebagai salah satu pengamal ya, pengamal Asmaul Husna gitu kan, pengamal Asmaul Husna, saya langsung tek gitu kan di akhir ayat aja langsung tek gitu, ya alimu ya hakim. Karena kadang kalau kita nggak paham nih, misalnya saya nggak mau memahami kayak tadi kan menafsirkan Al-Quran, memahami lebih dalam, saya mah belum bisa apa-apa gitu kan. Saya mah langsung aja karena lihat Asmaul Husna di ayat 60, jikirin aja ya alimu ya hakim. Kalau mau gitu sambil duduk kita serius karena tadi kita pengen apa spiritual, kita pengen dekat, kedekatan kita sama Allah itu dijikirin ini serius, misalnya mau 1000 kali 100 atau berapa gitu, ya alimu ya hakim, engkau yang maha mengetahui dan engkau yang maha bijaksana tentang misalnya amanah ini ya alimu ya hakim, terus aja jikirin itu misalnya kita mau sambil, kalau itu yang seriusnya ya, misalnya yang kita serius sambil duduk di atas sajadah pada sholat. Kalau yang kita nggak seriusnya juga misalnya karena kita pengen solusi terus gitu, solusi terus, ini saya pengen solusinya belum dapat terus gitu, ya sambil nyapu, sambil kita jalani misalnya bawa motor ke tujuan kita, tujuan bekerja, terus aja ya alimu ya hakim, ya alimu ya hakim, ya alimu ya hakim, saya butuh apa, saya pengen cepet ini amanah itu lunas gitu. Cuma yang ini yang saya apa tekankan ya, mungkin untuk yang punya yang punya amanah mungkin ya di sini, tekankan untuk yang punya amanah terutama, pertama bersabar ya, bersabar karena tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya untuk persoalan amanah, itu yang pertama. Yang kedua tadi jikirin terus, apa namanya, jikirin terus hasil Garkutala tadi karena yakin dengan apa, terutama dengan Asmaul Husna itu ya Alimul Hakim ya, yakin pasti Allah yang menyelesaikan, karena ini persoalan juga Allah yang ngasih kan, pasti yang menyelesaikan Allah juga udah tahu nih selesainya persoalan tuh di tahun berapa, udah dicatat gitu, udah dicatat di Lauhul Mahfuz gitu, udah jelas ini nanti selesainya berapa. Dan ingat, yang saya sering ingat gini, yang sering saya ingat, oh Pak Anas aja punya amanah berapa, 7 M atau berapa M lah, kita mah mungkin belum banyak gitu kan, segitu gitu kan, Pak Anas juga beliau selesainya kurang lebih kalau nggak salah 7 atau berapa tahun lah intinya. Beliau juga selesainya nggak cepat gitu kan. Nah itu jadi nggak bisa, saya
udah menyerah ikut MR. Mana saya juga amanah saya belum lunas-lunas. Nah, ini justru Allah tuh dengan ngasih persoalan amanah tuh, Allah tuh sayang. Pertama Allah sayang, pengen pengen Pak Iswandi itu kembali ke jalan ke saya nih, kembali ke Allah gitu kan. Ayo ke sini, kembali ke saya. Ayo sholat tahajud, ayo baca Al-Quran. Saya udah kangen mendengarkan Pak Iswandi mengaji. Saya mendengar suara Pak Iswandi gitu tuh kan. Itu Allah tuh sebenarnya pengen dekat gitu Pak Allah tuh. Cuma kitanya kadang yang menjauh gitu. Padahal kalau kita mendekat berlari gitu, wah Allah juga pasti berlari gitu. Misalnya mendekati kita tuh lebih cepat lagi gitu dibandingin kita yang hanya satu langkah ya, walaupun satu langkah kita mendekatnya, pasti Allah akan membalas kedekatan itu dengan ya itu rezeki-rezeki yang melimpah yang tak apa ya, yang nggak bisa ternilai lah, ternilai nggak bisa ternilai. Terus lanjut tadi kalau yang menurut saya ini yang kedua tadi dari tentang ibunya ya ini masih yang tadi soal kangen sama ibu Anur ayat 22. Anur ayat 22 sebentar saya catat. Oke. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan lapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah memaafkan, mereka itu bisa ke saya ya, saya memaafkan dan berlapang dada. Nah, hendaklah mereka memaafkan, saya itu bisa memaafkan dan berlapang dada. Apakah tidak suka saya, berarti kan kalau kamu itu bisa diganti dengan saya. Apakah saya tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah pun lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga ketemu lagi di sini Asmaul Husna. Saya tuh kalau udah Asmaul Husna langsung aja dapat di situ udah zikirin ini. Karena kan kalau kadang ya kalau ada yang mau gitu ayat penuh gitu. Karena sebagai mungkin saya sebagai orang apa ya, orang sedikit tidak apa ya kata kata-kata yang disiplin ya. Kalau malas apa sih Bunda Jamila? Saya tuh ya itulah pokoknya pengen cepet lah intinya pengen cepet pengen instan tuh saya langsung cari Asmaul Husna di sini juga dapat di sini Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu kan Allah jadi dengan apa proses tidak udah lama misalnya nggak bertemu orang tua tuh Allah juga udah Allah mah Maha Penyayang gitu saya juga nih paham Maha Penyayang kalau istilahnya kata Allah tuh saya tuh menyayangi kamu walaupun apa sayang ibumu tidak didapatkan istilahnya gitu kan tetap kan walaupun misalkan jauh dari ibu tetap kita terpenuhi gitu saya terpenuhi kebutuhan kita tuh yakin terpenuhi emangnya juga kan yakin gitu Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang gitu udah mereka memaafkan dan berlapang. Sebenarnya ya itu orang tua nih kan di sini hendaklah mereka kalau mereka cuma memaafkan dan berlapang dada ya kita maafkan diri berlapang dada ini emang mungkin takdirnya saya belum waktunya bertemu ibu udah jikirin lagi ini lagi ya Gopur ya Rohim ya Gopur ya Rohim ini salah saya gak Gopur kan berarti Allah Maha Pengampun ini saya salah saya ya Allah istighfar lagi sholat tobat lagi ini udah Masya Allah oh nah tidak rajin katanya males tidak rajin ya pokoknya saya mau ketemu Asmaul Husna langsung jikirin aja Asmaul Husna gitu pun lah ya cara cepat saya ini ya tapi kalau mau ya kuat dijikirin aja ini satu satu ayat gitu kan buku pondok itu. Nah, ini dari Bunda oh ya, Bunda Jamila waktu ke rumah sehat saya juga dapat GT ayat Al-Ghafir ayat 65 ya, walaupun kita buka ayat Al-Ghafir sambil ini Al-Ghafir Ghafir ayat 65 oh ayat 65 Masya Allah dahsyat pertolongan Allah gitu kan
Gofir ya udah Iya. terus Itu deh. waktu anak saya Bunda opnam rawat apa di Rumah Sehat Semarang, saya di Kota Duri lagi ngisi THMR. Nah, itulah saya dapat ayatnya. Boleh Bun di ini Jadi, diceritakan ini ayatnya saya nggak ini lagi saya sambil saya cari juga nih ayat Garputalanya. eh, Silahkan masih mungkin waktu Bunda masih ingat. waktu anak saya dirawat di rumah sehat di Kota Semarang, Jawa Tengah, saya lagi ngisi THMR di Kota Duri, Riau. Nah, itu saya dapatnya Gofir 65 itu, Bun. Gofir 65, ntar kemarin saya juga nyimpan. Itu ininya dasar, Bun, pertolongan Allah cepet banget gitu loh, Bun. 3 hari udah boleh pulang, Bun. 3 hari udah boleh pulang dengan yang sebelumnya. Gofir 65. Ini Bun. Dialah yang hidup kekal itu ya. Tidak ada Ah, Tuhan selain dia Dia. benar. Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Masya Allah itu Bun. Dapatnya. Ya, Saya terus di zikirkan dan anak saya yang di Semarang juga saya kasih ayat itu, suruh dia zikirkan. Ya Alhamdulillah baru sehari udah bisa duduk, terus 3 hari aja dirawat udah boleh pulang. Pada waktu itu dia infeksi di usus, buang air besarnya udah hitam 1 minggu sebelum dirawat gitu. Nah, ini Masya Allah ya, ini berarti persoalannya dengan tidak sehat ya Bun ya, terutama Ya kemarin ya. tidak sehat. Ini Bunda Jamila juga termasuk apa kita bersyukur ya melewati masa pandemi gitu kan, kita bersyukur melewati masa pandemi itu. Saya tuh sangat memegang banget ayat-ayat Garputala itu saat pandemi. Karena benar-benar apa ya, itu kan Quranic immunity banget gitu ya saat pandemi itu. eh, Sebelum berangkat kerja itu waktu itu kan saya masih perawat dan alhamdulillah rezekinya juga saya itu harus megang perawat COVID gitu. Maksudnya perdana di awal, pokoknya di awal dari mulai COVID datang tuh saya megang COVID. Dan itu ya namanya juga orang hidup ya, maksudnya saya juga ada rasa ketakutan gitu. Aduh, gimana ini? Takutnya kan kita ya. Ternyata kan dari Pak Anas tuh katanya jikirin terus ayat-ayat Garputala baca diminum itu kan tiap pagi sebelum berangkat kita minum dulu ayat-ayat Garputala diminum. Bismillah Allah yang melindungi saya gitu kan selama kita walaupun kita merawat orang-orang yang nggak sehat saat itu banyak yang meninggal gitu. Kita disebut garda terdepan ya mungkin saat itu. Nah itu yang mungkin yang saya kan cita-cita dulu dari kecil kan karena kebanyakan nonton Sailor Moon kayaknya ya atau nonton Batman atau apa ya itu yang itu jadi cita-cita tuh pengen jadi pahlawan gitu dan So, ya saya kira tuh pahlawan tuh yang bisa jadi pahlawan itu hanya ibu guru ternyata karena ibu guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu saya kira tuh yang bisa jadi pahlawan tuh ibu guru. Jadi dari dulu tuh saya nggak ada kepikiran cita-cita jadi perawat gitu kan. Saya mah pengen jadi ibu guru gitu kan. Nah, ternyata di akhir saya justru itu di akhir saya mau maksudnya mau menetapkan saya nggak mau lah jadi perawat udahlah maksudnya udah mau resign gitu. Ternyata perawat itu sebagai pahlawan, garda terdepan. Wah, itu saya bangganya minta ampun. Wah, ini akhirnya saya jadi pahlawan gitu kan. Pahlawan kesiangan. Jadi bukan bukan hanya siapa Spider-Man aja, saya juga bisa jadi pahlawan. Wah, senang banget saya jadi pahlawan, Masya Allah. Akhirnya saya jadi pahlawan ternyata. Bunda Jamila ini yang pernah gimana pun kalau ketemu sama perawat dulu sebelum kenal MR gimana pun? wah, sering dimarahin tuh Bunda. Nggak bener terus perawat. Tapi sekarang kita yang minta maaf duluan. Saya Oh, kebayang kalau kalau ngerawat Bunda Jamila, apalagi orang seberang ya Pekanbaru, wah saya diomelin terus itu kayaknya. wah, saya kalau belum kenal ilmu MR, Bun, Masya Allah, nggak bisa ngendalikan diri, Bun. Pokoknya yang ada ditumpahin aja lah gitu. Dikeluarin semua. Yang nggak bagus-bagus waktu itu nggak tahu kalau itu kickback, Bun. Masya Allah, ampun ya Nama-nama Allah. binatang keluar, Bun. Enggak, Bun. Nama binatang nggak keluar kebun binatang. Tapi keselnya tuh bicaranya kurang terkontrol gitu, Bun.
Kebun binatang insya Allah nggak kena, dari kecil sama kakek udah dididik yang bahasa-bahasa baik. Makanya seneng disiplin kata tuh sama kakek udah diiniin gitu, diberiin kata-kata yang bagus dan sama dia, kamu besok kalau udah besar mau jadi apa terserah. Yang penting kamu kerjain sholat dan bisa baca Al-Quran. Itu aja kakek saya. Nah, dia gitu. Jadi saya makanya Al-Quran itu sangat, ini tadi kan saya bilang, saya peluk Al-Quran itu pun memang buat saya ini sahabat saya yang dekat sama saya terus gitu. Boleh lihat Bun itu ke kamera ke kanan kiri biar Oh, ngerasa jadi itunya foto-foto di samping kanan CTMR apa foto itu ini yang ini ditaruh di ruang tamu, Bun. Ini tadi oh di karena ruang tamu ini di, di, di ruang tamu nggak ada AC. mini tuh ya lihat ini CTMR sejati ini Terus mini ini mini positif MRC ini miracle happen. Nih, jangan oh heran. Nah, ini spiritual meter, Bun. Mau ajaib harus zona takwa, jangan zona nafsu, nggak boleh marah-marah. coba yang keep positif Bun yang ke sebelah sana yang tadi yang awal sebelah sana keep positif nah kita baca dulu ini nah, sebentar kita baca dulu nih di sini nah keep positive miracle happen akan terjadi keajaiban akan terjadi manakala tidak ada dosa. Apa dosa itu? Ketidakpositifan, maka buat segalanya positif akan terjadi keajaiban. Nah, keajaiban itu apa? Keajaiban itu lunas amanah kayak tadi misalkan Bunda Siska terus sehat dari penyakit itu. Boleh lagi silakan lagi tuh. Ini udah jelas tuh. Ini kan mini MRC banget nih yang udah pernah ke Magnet Rezeki Center tuh udah lengkap MRC itu ada juga Nah, ini nih spiritual meter rezeki jerapah rezeki dititipkan. jerapah nah Ini Pak Nas ini mudah bagi Allah mengabulkan doa karena dia punya kunnya. Tapi mengapa doa belum dikabul? Sederhana, karena ada dosa. Maka jangan fokus apa yang Allah sanggup lakukan. Fokuslah pada yang perlu Anda perbaiki. Ini Pak Nas banget nih. ini MRC banget nih MRC ya Ini nih bentar nih Bun, ini harus dipegang terus setiap hari ini Bun. Kalau mau nah itu benar-benar spiritual meter tuh meter ini, dahsyat ini Bun. Mau takwa, apa mau nafsu? Kalau nafsu marah-marah aja, menonjolkan diri, serakah, rasa takut, keresahan. Nggak mau lagi Bun. Di sini nggak ada AC-nya Bun, jadi ngumpet di kamar yang belum di ini. Ngumpet. Nih si kecil Bun, waktu umur 4 tahun kan Bun. Dia memang orangnya setelan gini kan. Nah ini dia wisuda dalam keadaan COVID, wisuda online. Masya Allah Masya Nah, ini Allah yang dimudahin Allah itu setelah belajar MR, Pak tahu sebelum wisuda dapat kerja, setelah kerja dipanggil lagi ke Jakarta di Telkom. Si bungsu Bun belum ada nikahnya, belum nikah Bun, belum ketemu jodoh solehannya Bun. Mudah-mudahan. mudah-mudahan Nanti dipertemukan ya dengan jodohnya ya, mungkin Bun, di sini ini saya Bun. lihat Bun, ini yang perlu belum saya tempel Bun, keajaiban Al-Quran nih Bun. nah, ini ya ini yang masuk ke hari ini. Punya persoalan, garputa lain aja. Energi Al-Qur'an eh, Syifa. syifa bagi hati, tubuh dan hidup kita. Vibrasinya menjawab persoalan-persoalan kita. Nah, ini tadi ikatan batin tuh ikatan spiritual tuh itu Ya, belum sempat vibrasinya nempel gitu Bun. kan. Belum Quranic sempat vibration nempel. gitu ini Iya. jawabannya. Mungkin di sini ada Bunda Eka tadi yang Orang di apa luar dari itu di bom darah kan pajak. gimana Bunda Jurita? Kadang-kadang emang Bunda Eka apa tadi ada yang mau ditanyakan Bunda Bun, Eka kenangan tadi Bun. Hand oh ya. peserta peserta Magnet Ya, Bun. Rezeki Super Training. Gimana Bunda Eka gimana? Ya gimana? Masih Ya, disimpan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, saya lupa-lupa ingat dulu ketika ikut THMR kan
pas jurus JT itu berapa lama JT itu boleh diganti atau boleh diperbaharui mungkin ya ketika kita punya persoalan yang belum atau mungkin ketidaksabaran kita tidak mendapatkan keajaiban itu gitu. Kalau nggak salah gitu, nggak salah tangkap apa gimana gitu. Boleh nggak sih JT itu tuh diganti atau diperbaharui dengan ayat pelengkap atau ayat selanjutnya gitu. Gitu Bun. Makasih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi mungkin ya yang saya bayangin sih kayak tadi, misalnya Pak Iswandi dapat keluar ayat 60 misalnya gitu kan, dilihat lagi ke ayat bawahnya 61 gitu ya, mungkin yang Bunda Eka tanyakan itu pokoknya lihat ke satu apa ke bawah. Kalau udah kita tadi kayak Pak Iswandi itu sebenarnya udah jelek banget gitu di ayat 60-nya gitu. Tapi kalau kita kayaknya ini masih belum itu berarti kan ke bawahnya nih ke 61 ke 62. Nah, terus untuk dijikirkannya sampai kapan? Itu misalnya kalau misalnya amanahnya kayak tadi misalnya Pak Iswandi amanahnya belum selesai, terus aja zikirkan sampai amanahnya selesai. Nah, ini yang zikir pertama berarti ya. Zikir pertama tentang amanah berarti tadi ya gopur ya apa gitu kan. Ini yang harus dizikirkan. Ada lagi persoalan baru misalkan mobil ketabrak orang atau misalkan kita nabrak orang gitu misalkan. Terus kita garputala lagi kan, kita garputala lagi pengen penyelesaian terbaik gitu kan, ditulis lagi itu berarti dijikirin lagi gitu kan. Kalau yang misalnya ditanya sampai kapan, pokoknya sampai misalnya persoalan ini satu selesai, yang persoalan ini satu selesai. Kecuali kalau yang tadi pertanyaannya misalkan kita buka mau lihat kemana, kalau yang 60-nya belum klik, kita cari terus ayat positifnya, cari ke bawah, misalnya 2 ayat ke bawah, ini cari ayat positifnya, misalnya di ayat ke 61 apa ke 62-nya ada yang positif tentang misalnya Asmaul Husnanya atau misalkan tentang apapun gitu di situ ayat positifnya tentang surganya, intinya tentang surganya atau misalnya ke bawah nggak ada, coba ke atas. Kadang kalau misalnya di hari itu kita karena saking sedihnya gitu kan, saking sedih curhatnya gitu kan, kita nggak bisa langsung memahami ayat itu. Ya udah kita simpen dulu. Nah, kita simpen dulu, kita tandai. Nah, kita tandai simpen dulu. Besoknya kita kan itu diendapin dulu kan misalnya isinya disimpan dulu. Tadi saya nggak paham tentang itu ya Allah, tapi saya pengen paham gitu. Ya udah kita bawa tidur dulu misalnya kalau emang kita garputalanya saat tahajud, besok pagi ternyata saat dibuka itu misalkan baru paham. Nah, itu pas baru paham oh ternyata itu yang disuruhnya ini gitu kan. Oh, ternyata kayak kemarin kan misalnya saya saat garputala tuh kalau kata suami ya udah ke pondok pesantren misalnya satu lagi yang di Asidikiyah gitu. Kata kata kakaknya tuh, oh di situ mah bagus bahasa Arabnya katanya gitu kan. Nah, saya buka lagi, saya penasaran nih buka ayat Karputala sebenarnya pengen kemana nih Allah nyuruhnya gitu. Ternyata pas dibuka ikuti jejak sebelumnya gitu kan kata-katanya. Oh berarti ini ikuti jejak kakaknya udah yang kemarin aja di situ gitu. Maksudnya kan anak-anak bisa nyaman makan terpenuhi gitu kan. Jadi nggak ada istilah berebut makanan gitu kan. Nah itu jadi simpan dulu, dibuka lagi besok pas dibaca lagi dirunut lagi. Oh ternyata jawabannya ini gitu sampai tadi kalau misalnya terus cari ayat yang surganya di mana gitu. Gak ingat ya, gak ingat ya Bunda Bunda Jamila Star. Saya masih yang tadi masih banyak ini yang pertanyaan yang Garputala ini udah yang Bunda Jamila udah. Bagaimana kalau kita mau oh ini haid yang haid udah. Oh ini Bunda Siska mungkin tadi mencoba ya Bunda Siska juga mencoba ayat Garputala ya. Oh. Utara tentang aduhan. Aduhan ayat 19. Wah, 19 sampai 39. Wah, panjang sekali ini ya. Ya kita di 19-nya dulu kita lihat. Nah, dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Dan sungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkan aku memimpin Bani Israel. Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhan, sungguh mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakan aja belum kepada mereka. Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku
pada malam hari sungguhnya kamu akan dikejar. Jadi gini Bun, tadi yang keluar nih saat ditunjuk banget, ini kan kepanjangan kalau menurut saya ini kepanjangan kalau 19 sampai 39. Nah pas keluar gitu, pas keluar tadi ayat ini yang Al-Qur'annya nih misalnya keluar, pas keluar tuh di sini pas ditunjuk nih, nah pas ditunjuk ini di ayat berapa ini? Oh, ini misalnya tadi 19 nanti. Soalnya ini kalau 19 ke sampai 39 kayaknya kalau menurut saya ini kepanjangan. Ini saya nyari, tapi sih saya nyari maksudnya yang positifnya mana gitu kan. Apalagi ini kan berdoa gitu kan, sungguh mereka ini adalah kaum yang berdosa, segerakan ajab gitu kan. Apalagi tentang ajab gini kadang kalau yang baru-baru itu kan kadang apa sih ini udah serem, udah dapat ajab-ajab gitu. Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari, sungguhnya kamu akan dikejar. Nah, ini kan kamu akan dikejar, apakah dikejar oleh debt collector kan kita nggak tahu nih. Dan biarkan laut itu terbelah, sungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Betapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun, kan? Jadi saat kita berlari, istilahnya dikejar debt collector atau dikejar apa gitu kan, ternyata nanti kita meninggalkan di sana gitu. Kayak misalnya kasusnya Pak Iswandi gitu kan, berarti kita meninggalkan taman-taman gitu kan, kita meninggalkan kebun-kebun tuh yang di Jawanya sana gitu kan. Mungkin itu indah gitu kan, kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati gitu kan, ditinggalkan semua yang ada di Jawa tuh ditinggalkan gitu. Demikianlah dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain, udah diwarisin lah itu mah yang di sana yang di Jawa misalnya sama yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan. Nah, ini kan kalau kita ini mas secara umum aja ya, karena ini ayatnya panjang gitu kan, maksudnya ini secara umum tuh gini. Karena tadi kan di atas eh, minta doa, maksudnya takut nih dengan ajab gitu kan. Tapi mending 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 gitu, mending pilihannya ada dua, mending diajab di dunia gitu dengan amanah ini atau diajab di akhirat dengan api neraka gitu kan istilahnya. Nah, mendingan pilih mana gitu kan. Karena apa? Karena kesalahan kita atau karena dosa-dosa kita di masa lalu, ingatlah agar kita ingat dari mulai kita balik misalkan, kita runut gitu. Dari mulai kita balik di satu aja, di satu persoalan misalkan, di satu amalan gitu, misalnya di satu sholat aja. Saat dimulai kita balik nih sholat kita gitu, saya terutama nih, saya juga lagi ngingat-ngingat nih waktu saya mulai balik gitu kan, saya sholat tuh saya sering terlewat nggak gitu kan. Di umur berapa saya terlewat gitu. Misalnya ditulis nih, tulis. Ini saya terlewat tahun segini. Lalu eh, itu hanya di satu sholat aja dulu. Oh mungkin eh, tahun ke-15 saya sering meninggalkan nih karena saya banyak ekstrakurikuler, mungkin saya dilewat nih sholat asar, langsung saya pulang ke rumah maghrib misalnya. Ini dilewat. Ini kan dosa tidak terasa. Misalnya itu kalau kita teliti lagi gitu kan, dosa-dosa yang gak kerasa gitu, yang baru kita ingat ternyata, oh ini mungkin yang menyebabkan saya hari ini punya amanah sebesar gunung ini gitu kan. Punya amanah itu mungkin dari dosa-dosa yang lalu-lalu yang kita nggak ingat, tapi apalagi itu baru dari satu sisi ya, satu sholat misalkan, belum dari itu yang misalnya dari yang 5 wajib aja, misalnya dari misalnya puasa, belum dari itu, belum dari menyakiti orang-orang terdekat kita, terumbu karang kita itu kalau digali lebih dalam gitu kan, itu apa istilahnya, kalau menurut saya sih, kalau saya, oh saya wajar lah gitu saya punya amanah segede ini, karena kalau di ke masa lalu gitu digali lagi ini dosa-dosa nggak terhitung gitu istilahnya mah, saya mah mendingan sekarang aja lah di dunia udah di ininya daripada nanti di akhirat ketemu siksa api neraka gitu. Tapi ya itu tetap walaupun kita apa diiringi gitu, diiringi tadi kita punya satu jurus aja di magnet rezeki, misalnya satu jurus apa mau satu jurus perisai, mau satu jurus garputala, kita istiqomahkan aja di satu jurus itu, persoalan tuh satu-satu maksudnya akan terselesaikan dengan, maksudnya akan indah pada waktunya tuh pasti indah. Tapi ya kita nggak tahu itu indahnya tuh di tahun berapa gitu kan. Tahun berapa tuh kita nggak tahu karena itu udah tercatat. Kadang kita mungkin mikirnya, Allah nggak adil, kok cuma saya aja yang dikasih amanah seperti ini. Nah, kita lihatnya yang punya amanah lebih besar gitu kan. Kita lihat, oh orang lain juga punya amanah seperti itu. Pasti mereka itu waktu punya amanah seperti itu tuh
yang misalnya MM-an tuh pasti mereka juga hidupnya terpuruk gitu. Karena emang roda kehidupan gitu pasti kita tuh emang pasti ada terpuruknya, ada sisi di bawah, nanti juga gitu naik walaupun pelan-pelan gitu kita akan naik, tangganya akan naik lagi ke atas gitu. Kita akan indah lagi pada waktunya gitu. Dari siksaan Firaun ini 31 ya, dari siksaan Firaun sungguh dia itu orang-orang sombong termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, mungkin ini nih mungkin ya kan. Terus kita kan kalau lihat Firaun, kita kembalikan ke kita. Dia itu bukan Firaun ya kita. Oh, mungkin kita orang sombong, kita orang termasuk orang-orang yang melampaui batas. Tadi kan di ayat 19 juga di awal kan langsung gitu. Janganlah kamu menyombongkan diri, gitu kan. Berarti kan udah diingatkan, saya sombong di mana? Kadang kan, saya emang gak sombong. Yang kadang yang disebut sombong itu bukan sombong, saya mah pokoknya orang kaya gitu. Saya mah sombong bisa punya Alphard punya. Nah, sombong tuh sebenarnya gini, saat ada kebaikan datang, saat ada panggilan misalkan harus hadir di majelis taklim, kita gak datang, nah itu adalah sombong tuh. Sombong tuh di situ. Kita gak mau datang ke majelis taklim walaupun misalnya dekat. Nah, itu kan panggilan Allah, itu wajib kan. Mencari ilmu itu wajib. Nah, itu kita udah sombong salah satunya. Sombong kepada Allah tuh itu. Soalnya ini diawali di ayat 19 terus di ayat 31 gitu. Jadi bukan sombong, saya punya alfa, punya uang banyak. Nah, itu mah udah sombong secara apa ya, terlihat ya lahiriah gitu. Nah, ini secara batiniah itu sombongnya itu ada pengajian, majelis taklim, harusnya kita datang, duduk, kita nggak datang. Di ayat 32-nya, sungguh kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu di atas semua bangsa yang lain. Dan kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebersamaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Sungguh mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini dan kami tidak akan dibangkitkan. Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar, katanya. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum tua dan orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak dan benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengakui. Jadi ini lagi mungkin ya misalnya makanya 13 ke 39 tuh mungkin di mana sih ayat positifnya? Nah, gitu kan di mana sih ayat positifnya gitu. Kadang itu karena dari atas saya nggak positif semua gitu ya. Nanti ini harus konsultasi lebih dalam lagi karena harus apa ya? Ya biar biar tepat gitu, biar tepat apa jurus yang tepat yang mana. Terus tadi di ayat Garputala tuh di ayat Garputala tuh yang perlu dijikirkannya yang mana? Ini karena ini secara umum ya, kalau menurut saya secara umum, ini masih secara umum, nanti secara khususnya harus kalau saya sih wajib ini ya konsultasi dengan CTMR terdekat ini karena ini pembahasannya ya ada step-stepnya gitu kan, pembahasannya panjang kali lebar kali tinggi sebenarnya gitu. Oke, mungkin itu dari saya Bunda Primi. Silahkan saya kembalikan kepada Bunda Primi. Ini kebiasaan ini sih kebiasaan MC sendiri, ini sendiri Bunda Primi, maaf ya. Saya kembalikan kepada Bunda Primi saja. Silahkan Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Daging banget ya materi kita pada malam hari ini. Karena memang Garputala sendiri merupakan jurus andalan ya, Bunda, sahabat semua. Iya, kayaknya udah nggak ada ini bosan-bosannya untuk dikaji terus gitu. Hampir 2 jam kita nih. Alhamdulillah pembahasannya. Tadi ada Bu Siska yang 1 lembar gitu ya, Bunda Holia, yang dicari ayat positifnya gitu, yang mana gitu ya. Nanti mungkin memang perlu mendatangi CTMR terdekat ya Bunda, atau konsul langsung dengan Bunda Holi gitu. Ya, memang Al-Quran sebagai petunjuk hidup ya, sebagai SOP kita
memang harus terus menjadi pedoman hidup kita sepanjang umur ya, sepanjang masa gitu. Baik, Bunda Holi, tadi sudah terjawab semua ya, Alhamdulillah. Barangkali teman-teman di sini ada yang masih ingin bertanya mengenai Garputala, dipersilakan ya. 5 menit ya, Bunda Holi ya. Boleh, mungkin ini Bunda Tarwini nih yang belum terjawab. Oh iya, Minta Bunda. sama Allah untuk menyelesaikan Al-Isra nih, surat Al-Isra ayat berapa nih? Surat Al-Isra ayat 70 nih Bunda Tarwini mungkin belum terjawab ya. Isra, Al-Isra ayat 70. Jadi kayaknya kalau membahas Al-Quran tuh gak ada habisnya ya. Jadi makin makin malam ini makin semangat nih kayaknya nih ya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan laut dan kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dapat ayat Al-Isra ayat 70, mau tanya untuk yang mewiridkannya semua keluarga atau saya sendiri atau berdua suami. Oh, persoalan rumah tangganya banyak gitu kan. Jadi saya dapat kartalanya ini gitu kan. Karena ini yang melakukan sih, kalau menurut saya karena ini yang melakukan Bunda Tarwini, jadi saran saya ini yang menjikirkannya Bunda Tarwini. Tapi ada, kalau saya sih belum pernah nih ya, mau sampai misalnya keluarga udah suruh jikirin yang ayat saya yang dapatkan, enggak. Cuma ada alumni training saya gitu ya, beliau karena mungkin anaknya kurang sehat tuh dia dia Garbutala dan meminta anaknya gitu kan meminta anaknya yang kurang sehat tersebut menjikirkannya juga gitu kan terus anaknya yang mau nikah gitu biar sama karena mungkin anaknya belum paham tentang Garbutala minta udah dijikirin aja lah gitu maksudnya semua keluarga tuh jikirin aja ini tentang ini ternyata itu karena udah dijikirin ya karena satu keluarga itu dan beliau bercerita ternyata saat pernikahan itu dimudahkan, saat pengobatan dimudahkan. Nah, itu yang ada maksudnya salah satu alumni yang melakukan gitu. Kalau saya sendiri belum pernah melakukan sampai misalnya disuruh ini misalnya kayak tadi saya keluar ayat untuk anak misalnya yang buat ke pondok, udah ini jikirin sama suami sama anak enggak. Kalau saya belum pernah lah intinya belum pernah disuruh keluarga menjikirkan. Tapi kalau mau dicoba biar energinya dapat gitu, energinya satu sama terhubung itu boleh dicoba Bunda Tarwini karena persoalannya kan tidak mudah gitu kan. Nah, kalau saya sih jujur aja kalau saya belum pernah untuk semua keluarga disuruh menjikirkan gitu Bunda Tarwini. Kalau Bunda Pipit, Bunda GT enggak semua harus dijikir GT semua harus dijikirkan ya Bun. Ya, kalau persoalannya banyak, ya jikirin semua gitu kan. Persoalan satu tentang misalnya amanah, dua tentang anak, tiga tentang suami, empat tentang di pekerjaan, misalkan ada yang ganggu atau yang inilah gitu nggak suka sama kita, ya harus dijikirkan. Tapi ya itu tergantung. Nah, tergantung yang keluarnya juga nih ya, maksudnya tergantung yang dijikirkan. Kalau tadi nih kayak Pak Iswandi kan keluarnya ya alimu ya misalnya alimu ya itu kan berarti itu dijikirkan ya lebih ke Asmaul Husna. Nah, kalau yang kemarin nih ya saya mau sharing yang kemarin ini nih sebenarnya tadi awal saya ini nah ini yang ayat ini salah satu contoh ya salah satu contoh studi kasus itu tentang ayat yang keluar tentang Garputala. Nah, kalau kayak gini keluarnya ayat seperti ini dirikanlah sholat. Nah, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Berarti kan kita disuruh sholat. Nah, kalau kayak gini, kalau saya nggak dijikirkan kalau kayak gini. Oh, berarti saya langsung sholat. Berarti selama persoalan itu belum selesai, terus aja sholat. Berarti misalnya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam gitu kan. Terus sholat tuh. Dan berarti terus sholat sampai yang isya gitu kan sampai malam. Dirikanlah pula sholat subuh nih. Terus ke subuh juga tuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Nah, ini berarti terus ini bukan dijikirkan, ini dilakukan gitu, dipraktekkan, dilaksanakan kalau ini. Nah,
di 79-nya, dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud. Nah, ini zikirnya itu kita bukan dizikirkan ini wa malaili fatahajjad bih wa malaili fatahajjad bih wa minal laili fatahajjad bih. Nah, itu mah kalau menurut saya itu dizikirkan dibacakan gitu kurang dapat ininya ya. Maksudnya bukan kurang dapat keberkahannya. Makanya tadi di awal tuh memahami makna, kan judulnya juga memahami makna. Nah ini, jadi saat memahami makna dan sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud. Berarti ini dilaksanakan, dilakukan, bukan dizikirkan ini, dilakukan tahajudnya. Tahajudnya bukan hanya misalnya hanya malam ini. Nah gitu kan, berarti lakukan tahajudnya malam-malam berikutnya tuh sampai persoalan selesai gitu istilahnya mah. Ini yang melakukan Garputala ini baru tahajud satu malam istilahnya, baru tahajud karena ini kan keluarnya ayat ini, baru tahajud satu malam, besoknya udah dapat rezeki gitu kan, bisa cukup buat ikut one day camp gitu kan. Bahkan lebih gitu kan, bahkan lebih uangnya untuk one day camp itu gitu kan. Jadi ini baru satu malam, apalagi kalau mengerjakan tiap malam misalkan, jadi tiap malam tuh tanpa putus gitu, apalagi kalau kita melaksanakan tahajudnya versi Ramadan. Versi Ramadan saya tahu nih kayaknya, apalagi ibu-ibu yang hadir kayak Bunda Ita nih di sini ya. Versi Ramadan tuh tahajudnya mungkin nih kebanyakan pasti tidurnya hanya mungkin seperempat jam misalnya. Kan terus kita kan karena mengejar, judulnya kan karena hanya adanya di malam bukan siang ya, bukan karena judulnya malam Lailatul Qadar gitu kan. Jadi bukan siang Lailatul Qadar. Kalau siang-siang mungkin ngejarnya lebih mudah ya. Kalau malam Lailatul Qadar karena kita mengejar gitu kan, mengejar itu berlari gitu. Berarti kita nggak tidur tuh kan semalam tuh. Kita mungkin punya tidur berapa menit, 10 atau berapa menit gitu. Hanya untuk biar mengistirahatkan mata gitu, jatah istirahat mata. Lalu dilanjutkan lagi dengan tahajud. Nah, ini sembahyanglah tahajud, apalagi kalau melakukan tahajudnya seperti di bulan Ramadan gitu. Energinya seperti bulan Ramadan itu pasti rezekinya juga melimpah ruah. Kayak kenapa saat bulan Ramadan tuh emang kenapa maksudnya banyak pahala diskon itu karena itu. Karena emang kita juga melakukannya benar-benar bersungguh-sungguhnya itu gitu, bersungguh-sungguh melakukan itu gitu. Sedangkan udah turun ke sawah kita kayak memintal benang kan udah terini digerai lagi, mundur lagi. Nah, itu mungkin ini eh, yang melakukan tahajud ini seperti melakukan tahajud di bulan Ramadan. Jadi langsung besoknya tuh dapat rezeki yang melimpah ruah. Ini salah satu contoh kasus tentang tadi ya, tentang jikirkannya itu apakah sampai, maksudnya kalau kalau dapat maknanya seperti ini gitu, artinya seperti ini, itu harus dilaksanakan, harus dipraktekkan. Suruh sholat sholat, kalau misalnya di dalamnya wakafkan sebagian hartamu, harus diwakafkan gitu kan, nah sebagiannya gitu. Oke, mungkin itu Bunda Primi yang cukup kayaknya ya. Mungkin ini sudah terjawab semua mungkin gitu kan. Kalau yang belum terjawab, siapa ini? Bunda Siska, bolehlah ke sini nih, boleh boleh ke nomor saya di sini 0852 87570170. Ya, mungkin karena di Depok belum bertemu, nanti saya kasih siapa nomor Karirin mungkin ya, nanti ada Karirin, CTMR Depok juga ada Coach Mario nih. Coach Mario itu ahlinya ya, ahlinya tentang amanah. Beliau tuh menyelesaikan amanahnya keren lah, punya strateginya. CTMR punya strategi masing-masing ya untuk menyelesaikan amanah gitu. Boleh mungkin tadi yang tadi pengen dapat hadiah dari saya yang udah menyelesaikan Al-Quran dengan artinya, maknanya, boleh di chat juga. Saya pengen dapat hadiahnya kalau emang pernah ya, kalau pernah. Kalau saya lihat sih tadi belum pernah nih, Bunda Ita juga belum. Oke, Bunda Primi, mungkin cukup sekian ya, Iya, Bun. Pas ya ini Mas waktunya. Bunda, dahsyat. Saya daging banget ini, semuanya udah terjawab semuanya ya Bunda ya. Memang Garputala ini sebetulnya materinya sangat banyak gitu ya, udah dirangkum sama Bunda Holly dalam malam ini gitu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bunda Holly atas waktunya, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami semua. Saya yang mendampingi Bunda Holly dan sahabat semua, mohon maaf apabila banyak kekurangan.
marilah kita tutup kajian kita Boleh, pada Bun. Sebentar, Bun, sebelum ditutup, Bun. Boleh, silakan, silakan. Bun, ayat garpu tala itu Oh, siapa tadi? Kayaknya suara Bunda itu ya? Suara Bunda siapa tadi? Jamila, Bun. Oh iya, Bunda Jamila. Gimana, Bun? Kalau ayat garpu talanya sudah hafal, seperti yang Pak Anas bilang itu boleh dibawa dalam sholat kan, Bun? Oh iya, betul, ya, betul. Karena saya juga ayat-ayat yang udah garpu tala yang udah beberapa kali yang tidak baru, itu tetap saya bawa dalam sholat gitu, Bun. Ya, itu mungkin tambahan ya dari Bunda Jamila, tetap yang tadi dizikirkan nih, yang tadi Pak Iswan didapatkan, itu bawa dalam sholat. Itu lebih dapat lagi tadi apa spiritualitasnya kita, kedekatan kita dengan Allah dan jawaban itu lebih cepat ya, Bunda Jamila ya. Iya, Terima betul. kasih juga Bunda Jamila telah hadir di sini, Masya Allah. sahabat semua di sini. Terima kasih yang tetap setia sampai malam ini ya. Iya, baiklah. Terima kasih Bunda Ali, Bunda Jamila, sahabat semua. Mari kita tutup kajian malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakillah khairan Bunda Holi, Bunda Primi. Ya, makasih Bunda Jamila, Masya Allah yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Bahagia semua ya Bunda yang di grup ini beserta keluarganya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa memimpikan Nabi Muhammad SAW, walaupun bukan di malam Jumat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin.